Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswa? Berjumpa lagi kita dalam perkuliahan pendekatan dan strategi pembelajaran sejarah. Nah, sesuai dengan yang di RPS, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, harus diketahui bahwa pendekatan pembelajaran saintifik, dia merupakan salah satu model pembelajaran yang pernah ditawarkan oleh Kemendikbud ketika kurikulum 2013 awal-awal yang diluncurkan. Nah, maka pemerintah pada saat itu melalui Kemendikbud menawarkan pada guru-guru salah satu model dari pembelajaran. Nah, dengan model ini pemerintah berharap bahwa akan mampu membuat peserta didik belajar secara aktif, mandiri, serta mengasah kemampuannya mampu berpikir secara kompleks dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta mampu menjadi problem solver. Itu yang diharapkan dari model pembelajaran saintifik ini ketika dia diluncurkan bersamaan dengan diperkenalkannya kurikulum 2013. Nah, untuk memperdalam materi ini, saya akan menjelaskan nanti ada beberapa pokok pembahasan materi perkuliahnya. Nah, bisa dilihat pada slide ini. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita. Nah, di sini saya tuliskan terlebih dulu kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran saintifik. Nah, kemudian nanti saya akan memperkenalkan sebenarnya apa definisi dari pembelajaran saintifik, kemudian prinsip-prinsipnya, serta langkah-langkah dari pendekatan saintifik. Baiklah, kita mulai dari tujuan dari pembelajaran saintifik. Nah, ada 6 tujuan. Mengapa dilaksanakannya model pembelajaran dalam pendekatan saintifik ini? Nah, ada 6 alasan. Yang pertama, dengan melaksanakan pembelajaran dengan model saintifik, diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, khususnya kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi dengan saintifik ini yang diharapkan adalah kemampuan nalar dari peserta didik akan semakin terasah. Nah, dengan berpikir secara tingkat tinggi, lebih analitik dalam mengamati suatu persoalan. Nah, itu alasannya. Yang kedua adalah dengan dilaksanakannya pendekatan saintifik, maka diharapkan peserta didik mampu memecahkan suatu persoalan secara sistematik, ya. Nah, karena peserta didik sudah dilatih untuk berpikir secara tingkat tinggi, rumit, analitik, maka diharapkan nanti peserta didik mampu memecahkan suatu persoalan secara sistematik. Nah, itu tujuan dari dilaksanakannya pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Nah, yang ketiga adalah dengan pembelajaran saintifik, maka diharapkan terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, jadi diharapkan ada perubahan mindset dari peserta didik. Mungkin selama ini peserta didik sudah di pemikiran mereka bahwa belajar itu bukanlah suatu kebutuhan, tapi sebuah kewajiban. Nah, maka dengan saintifik ini diharapkan mindsetnya akan berubah bahwa belajar itu bukan lagi menjadi sebuah kewajiban yang dipaksakan, tetapi dia menjadi sebuah kebutuhan. Nah, yang keempat alasannya adalah dengan pendekatan saintifik, maka diharapkan diperolehnya belajar yang tinggi. Yang kelima, saya rasa inilah poin pentingnya dari pendekatan saintifik. Dengan pendekatan saintifik ini, maka
siswa akan terlatih dalam berkomunikasi, menyampaikan idenya atau gagasan yang dimilikinya. Kemudian ide-ide tersebut tidak cukup hanya dikomunikasikan, gagasan-gagasannya tidak cukup dikomunikasikan, tetapi dihasilkan atau dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah, ya. Jadi dalam pendekatan saintifik, selain kemampuan berkomunikasi, menyampaikan ide atau gagasannya terasah, juga melatih peserta didik untuk dapat menuliskan sebuah artikel ilmiah. Jadi itu yang saya rasa inilah poin pentingnya. Nah, yang keenam tentu dia mengembangkan karakter siswa. Tentu karakter yang diharapkan adalah karakter yang analitik, mampu menjadi peserta didik yang berpikir kritis, belajar secara mandiri dan lain semacamnya. Jadi inilah 6 alasan mengapa penting dilaksanakan pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Nah, kita lanjut pada materi yang lain. Nah, kalau begitu, setelah tujuan sudah kita mengetahui bahwa apa tujuan dari pembelajaran saintifik, nah maka kita tentu harus mengetahui sebenarnya apa itu pembelajaran saintifik. Nah, saya sudah merangkum, saya sarikan dari berbagai macam pendapat ahli. Nah, dari berbagai macam pendapat itu saya rangkum bahwa pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran. Nah, dia dirancang secara sistematis, ya, terencana dengan baik oleh guru, langkah-langkahnya jelas mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi dia dirancang secara sistematis bertujuan nanti agar peserta didik aktif, ya, peserta didik aktif dalam membangun, mengkonstruksikan pengetahuannya melalui tahapan berpikir ilmiah. Nah, jadi itu yang maksud dengan pembelajaran saintifik. Nanti silahkan Anda cari referensi yang lain, tapi ini adalah dari berbagai macam ahli memiliki definisi yang sama. Saya ambil, saya rangkum dari beberapa pendapat ahli. Nah, kemudian materi yang lain, setelah kita mengetahui definisinya, maka ketika kita akan melaksanakan atau menjalankan pendekatan saintifik, terlebih dahulu kita harus mengenal prinsipnya. Nah, apa-apa saja prinsip dari pendekatan saintifik? Nah, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan ketika kita menjalankan pendekatan pembelajaran saintifik. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran yang dilaksanakan atau guru laksanakan, dia harus berpusat pada siswa, ya. Dia harus berpusat pada siswa atau SCL, Student Center Learning. Nah, jadi dia tetap menjadi titik pusat adalah siswa, menjadi pusat pembelajaran. Dia yang terlibat aktif, lebih banyak berperan, lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator belajar. Nah, prinsip yang kedua adalah pembelajaran berbentuk student self-concept. Nah, atau pembelajaran berbentuk bahwa siswa sendiri yang menciptakan konsep pembelajaran, atau yang konsep-konsep ditemukan itu dielaborasi secara mandiri oleh peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Verbalisme ini maksudnya adalah kegiatan pembelajaran lebih terhindarkan atau lebih meminimalisir ceramah yang semuanya atau kegiatan belajar itu adalah guru sentris. Nah, itu verbalisme, hanya mendengar ceramah guru atau ucapan-ucapan dari guru, sehingga terhindar dari verbalisme. Yang keempat adalah dengan pembelajaran saintifik ini, nah, kita harus memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi serta mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Nah, yang kelima, prinsip yang harus diperhatikan adalah pembelajaran mendorong proses berpikir peserta didik. Yang keenam, tadi sama dengan yang tujuannya, intinya adalah dengan pendekatan saintifik ini yang harus kita perhatikan adalah
pendekatan yang kita pakai harus mampu melatih peserta didik dalam kemampuannya berkomunikasi. Karena tujuan yang di awal yang saya jelaskan tadi adalah pendekatan saintifik ini bertujuan untuk melatih peserta didik untuk menyampaikan ide atau gagasannya secara mandiri. Nah, itu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, kemudian kita beralih pada kalau sudah kita mengenal prinsip, kemudian tentu kita harus melaksanakannya. Nah, bagaimana prosedur atau langkah-langkah dari pendekatan saintifik? Nah, bisa dilihat pada slide ini ada 5 langkah sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tentang peraturannya mengenai kurikulum 2013. Nah, ada 5 langkah pembelajaran saintifik. Nah, ada mengamati, menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, yang kelima yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, kita mulai dari kegiatan mengamati. Nah, mulai mengamati. Nah, dari kegiatan mengamati, nah, bisa ada kegiatan belajar, pertama kegiatan belajar. Nah, apa kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik ketika pada proses mengamati? Nah, pada proses mengamati, kegiatan belajarnya adalah peserta didik membaca, bisa mendengar, menyimak, atau melihat. Nah, ini kegiatan belajarnya. Misalnya dia membaca buku referensi, mendengar penjelasan guru, menyimak penjelasan guru atau menyimak penjelasan dari teman sejawatnya dan lain semacamnya. Nah, dari kegiatan mengamati ini, kompetensi apa yang diharapkan atau kemampuan apa yang diharapkan dari peserta didik setelah mengamati ini? Yang diharapkan dari kegiatan mengamati melalui proses membaca, mendengar, menyimak, melihat dan semacamnya, maka diharapkan peserta didik mampu melatih kesungguhannya, ketelitian dan mencari informasi. Inilah kompetensi yang diharapkan dari kegiatan mengamati tadi. Nah, melatih peserta didik untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, melatih peserta didik teliti mengamati apa yang dilihatnya, kemudian mencari informasi dari yang dilihatnya, kemudian itu yang akan ditanyakan nanti, ya. Jadi ini adalah kegiatan belajarnya dalam proses mengamati. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita lanjut pada kemudian setelah mengamati. Nah, yang kedua, proses yang kedua adalah menanya. Setelah mengamati, kita masuk pada menanya. Pada kegiatan menanya, kegiatan belajarnya adalah siswa atau peserta didik mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati tadi, dari pada langkah awal tadi yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, di kegiatan belajarnya pada kegiatan menanya ini, setelah peserta didik mengamati objek pembelajarannya, maka guru mempersilahkan peserta didik untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, kompetensi apa yang diharapkan dari kegiatan menanya? Nah, dia diharapkan kegiatan menanya ini mampu mengembangkan kreativitas peserta didik, rasa ingin tahu, kemudian kemampuan peserta didik dalam merumuskan pertanyaan dalam rangka membentuk pemikiran yang kritis serta cerdas. Nah, ini adalah kemampuan yang diharapkan dari peserta didik dari kegiatan menanya. Nah, ini adalah proses yang kedua. Nah, langkah yang ketiga dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu adalah mengumpulkan informasi. Ini adalah langkah yang ketiga. Kegiatan belajar apa yang dilakukan pada mengumpulkan informasi? Ada beberapa kegiatan belajar. Bisa dia melakukan eksperimen, kemudian membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek, wawancara dengan narasumber dan lain semacamnya. Nah, jadi dia mengelaborasi segala macam pengetahuan. Kemudian kompetensi apa yang diharapkan dari kegiatan mengumpulkan informasi ini? Nah, diharapkan nanti peserta didik mampu mengembangkan sikap teliti,
jujur, sopan, kemudian menghargai pendapat orang lain dan lain semacamnya. Ini yang diharapkan dari kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, kemudian tahapan yang lain, yang keempat, mengasosiasi atau menalar. Nah, kegiatan belajar pada kegiatan menalar adalah segala sesuatu yang telah didapatkan tadi, kemudian mereka olah. Nah, dia mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari kegiatan eksperimen maupun kegiatan mengamati tadi. Jadi disinilah dia meramu segala macam informasi tadi untuk diolah menjadi sebuah temuan pada kegiatan mengasosiasi. Nah, dia juga menalar di sini dari informasi yang didapatkan. Nah, kemudian kompetensi apa yang diharapkan dari kegiatan menalar ini atau mengasosiasi? Nah, diharapkan mampu mengembangkan sikap jujur, kemudian teliti, kerja keras, menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Dia bisa berpikir secara dari umum ke khusus maupun dari khusus ke umum. Itu kompetensi yang diharapkan atau kemampuan yang diharapkan dari peserta didik setelah kegiatan mengasosiasi. Nah, langkah yang terakhir atau yang kelima adalah mengkomunikasikan. Ini adalah langkah yang terakhir. Pada mengkomunikasikan, kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh guru adalah dia bisa menyampaikan hasil pengamatan. Ini bisa dilaksanakan secara berkelompok, menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan, hasil analisis secara lisan, tertulis, dan lain semacamnya. Nah, kompetensi apa, kemampuan apa yang diharapkan dari peserta didik setelah kegiatan komunikasi ini? Diharapkan nanti mampu mengembangkan sikap jujur, kemudian berpikir secara sistematis, mengungkapkan pendapat secara mandiri dengan singkat dan jelas, serta mampu berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benarnya. Jadi itulah 5 langkah dari kegiatan pendekatan saintifik. Nah, jadi kelima langkah ini harus dijalankan secara bertahap, secara sistematis, urutannya jelas dari awal sampai akhir. Nah, itu saja mungkin dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.